Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengen sedikit menjawab nih. Bila menjawab dapat bini insyaallah. Nang belum berbini tapi nya nang sudah hendak juga maulah. Nang tatawa berarti iya atau tidak. Nang punya hajat insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pena banyak nang belum berbini potongan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد فضيلة المكرم والمحترم yang ulun hormati seluruh habaib fala syaraib wabil khusus Habib Zain bin Agil bin Syahab dan Habib Ahmad Al-Haddad dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun pada bubuhan pian sabarataan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini bersama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelak kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama beliau dan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh guru-guru agama, alim ulama yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu juga tanpa mengurangi rasa hormat ulun pada bubihan pian seberataan. Mudah-mudahan habaib kita, ulama kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, diberikan taufik dan hidayah untuk menuntun kita selalu ke jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang ulun hormati para tokoh masyarakat, para pembakal, kada ingat lagi ulun ngarannya karena bakanalan bahasa pembakalnya insyaallah. Dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya untuk ulun minta ampun dan minta halal dan minta ridha. Jikalau nanti di dalam perkataan ulun ada kesalahan, ada kekhilafan nang kada berkenan di hati buan pian berataan, ulun minta ampun dan minta ridha dan juga minta maaf kepada habaib dan guru-guru agama ulun berdiri di sini ya kan. Ulun kada niat untuk memberikan nasihat, kada pantas rasanya memberikan nasihat kepada ini bubuhan kuitan ulun berataan, bubuhan habaib tuha-tuha berataan ulun kada, ulun 20 ya masih 20 lebih guru lebih sedikit kada pantas. Mungkin hadirnya ulun di sini hanya kita berbagi dan bercerita dan sama-sama bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita duduk di sini, duduk kita karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita tidak bosan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita inayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia
yang insya Allah kita tidak ragu tempat ini dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi telah mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada satu salawat saja, kata Nabi, maka dibalas oleh Allah 10 rakaat. Bayangkan satu orang satu salawat kali 100 berapa? Kali 1000. Kemudian nang bersalawat berapa kali? Kali akan najapian situ banyak berarti. Maka segitu pula lah dikalikan 10, insya Allah rahmat turun kepada kita di majlis ini, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak diberikan kepada kita. Kita tidak mungkin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian, kata Allah, apabila ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak disuruh hidup ini untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh berapa sudah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengenal kepadaku, untuk menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disuruh kita menghitung, tapi kita disuruh bersyukur dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirnya kita adalah salah satu syukur kita, salah satu senangnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini adalah satu ungkapan yang kita senang dengan satu karunia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran di dalam agama kita. Ajaran di dalam Islam kita disuruh senang kepada karunia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan, kata oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu, katakan kepada mereka, dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Kata ulama, karunia yang diberikan oleh Allah ada yang memadahkan iman, ada yang memadahkan Islam. Fabi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kita dengan itu senang dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama, rahmat yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kita duduk di sini, kita bisa bersolawat, berzikir, cinta, senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senang kita membawa kita kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, senang kita membawa kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, senang kita membawa kita untuk nanti bersama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin, senang, ungkapan senang tidak cukup hanya hadir, tidak cukup hanya hadir majelis cinta, tidak cukup hanya dengan kata-kata, harus ada realisasinya. Ujar orang bahasa ini kada tahu juga apakah artinya. Harus ada ungkapannya. Kita mengaku cinta, tapi belum tentu anggota kita, amal kita sesuailah dengan kita ucapkan.
Ujar Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau engkau benar, kata Imam Syafi'i, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan mentaati, menuruti apa yang diucapkan yang kamu cintai. Sesungguhnya orang cinta itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, maka ikuti aku. Berarti apa? Murtabitah. Al-hub murtabitah bil mutaba'ah. Cinta itu ada hubungannya dengan mengikuti kepada orang yang dicintainya. Tapi kita tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu, tidak bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan rasa senang kita, untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada ilmunya. Berarti apa? Semuanya harus dengan ilmu. Bahkan ada yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nang hendak dunia maka harus dengan ilmunya. Pian hendak sugih, hendaklah pian sugih. Anda kadang sugih, ada ilmunya, ya kah? Hendak sukses di dunia, hendak sukses di dunia, bahagia di dunia, harus ada ilmunya. Hendak sugih, ada ilmunya. Hendak kawin pang, ada juga ilmunya. Kawin dua pangguro, ada juga ilmunya. Hendak kadang, nang hendak ucap tadi berarti kada ada bininya di luar. Nang bihinip nih potongan bininya ada berataan di luar nih. Pen hinip jar dalam hati, nah ih guru ajar. Hendak lah ilmunya. Wani je guru hari ilmunya. Ulun wani ya guru tapi bini ulun wani lagi. Semuanya ada ilmunya. Bahkan waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang nang hendak akhirah, hendak selamat di akhirat, bahagia di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ilmunya. Bahkan kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka ilmunya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian sembahyang kada tahu sembahyang, terima sembahyangnya. Khutbah, yalah ada orang khutbah bagus khutbahnya, masya Allah, terpukau orang mendengarkannya. Tuntung khutbah ujar nang kawan, masya Allah khutbah pian bagus benar, luar biasa. Ujar nang khutbah, belum bodoh lagi ngitu janya. Kenapa lagi men bodoh bah, luar biasa pada ngitu khutbahnya. Kada tahu khutbah itu, khutbah hari Jumat wajib baudu. Kenapa? Dia mengerjakan tanpa ada ilmunya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbang tumbalik pian sembahyang beribadah tanpa ada ilmunya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya naumul alim ibadah. Orang alim tu guringin dapat ibadah, dapat pahala. Mun orang jahil biar beribadah tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu mari hadir majelis ilmu. Majelis ini alhamdulillah di sini ada majelis Darus Salihin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Jangan jauh daripada ulama, jangan jauh daripada ilmu. Kenapa? Kita ingin mencinta Nabi, ingin mengikuti Nabi, semuanya harus dengan ilmu. Bagaimana ilmunya? Otomatis harus hadir majelis ilmu, harus dekat dengan ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ya'ti ala ummati,
sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata an kasbihim wa thaniha sallatallahu lahum sultanan zalima wa thalithuha yakhrujuna minad dunya bighairi iman wal iyad billah. Nanti kata Nabi, datang suatu masa, datang suatu saat ulama umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lari daripada ulama. Bukah, tahulah makna bukah, mana lari. Kadang melihat ulama nang kayak hantu, bukah kada. Kenapa lari daripada ajaran ulama, lari daripada majelis ilmu agama? Kada hakon lagi menerima panderan ulama, jauh daripada ulama. Beparaknya bilanya hanya pemilihan aja, hanya beparak lawan ulama, ya kah? Bilanya hendak pilkada, beparaknya lawan ulama. Bilanya sudah jadi, namun pembakal kita kada hadir, berarti kada ya kalau lah. Bilanya sudah jadi kada ingat lagi. Nah, nangka itu pang bedanya ujur orang pilkada lawan pilkabe. Pilkada itu bilanya jadi kada ingat, bisa kada ingat. Bilanya pilkabe, bilanya kada ingat, bisa jadi napa tahu aja toh. Ya. Kenapa? Karena jauh daripada ulama. Dulu orang tua kita dahulu, nini kita dahulu, kai kita dahulu, orang dahulu semua segala suatu halnya dikembalikannya kepada ulama, dikembalikan kepada orang yang soleh. Coba kita lihat dahulu, orang hendak begawi betakon lawan guru ulun hendak begawi napa guru jar, ya Allah mbah tuh sangat begawi hari apa mulai begawi, napa nang digawi pabila begawi, di mana begawi, sudah begawi hendak kawin betakon jual lawan guru, ini guru ngarannya bagus lah guru, ulun hendak kawin hitung akan guru dihitung, ya lah setelah jur gue buntut hitung akan juga salah gitu, ya kah? Semuanya ditanyakan, semuanya kembali. Kenapa? Karena mereka dekat dengan ulama, tidak melakukan suatu pekerjaan kecuali dengan anjuran ajaran ulama, walaupun mereka tidak mempunyai ilmu agama, tapi mereka berpegang teguh. Wah ini kada orang kodah ulama mbah sakit hanyar kodah ulama, mbah sudah rumah tangga berantakan, usaha susah uyuh, duit kada tapi ada, awak pena sakitan hanyar kodah ulama. Guru ulun lawan bini kada baheranan lagi, nah, anak pena kada kakaruan, usaha uyuh guruai hanyar kodah ulama. Ulun awak gagaringan, doakan ulun guru lah, nyakawa guruai bacakan Yasin 40 kali guruai, tengah malam pulang guruainya bagusnya, minta tolong lawan gurunya, sakitnya aja hanya pada guru, sudah nyaman gak ingat lagi sudah. Nah guru ulun bahadiah 5.000 guru aja. Jadi aja gurunya, aku nih mata pena kada janak lagi sudah. Tengah malam tuh menduduk lawas kada tahu lagi sidin kada kawa lagi. Ikam jagain sidin baca sorang. Aku mah aminakan nah sidin ku tambahi 5.000. Baik aku sidin nambahi 5.000. Kenapa? Itu tanda mereka dekat dengan ulama. Mereka tidak bergerak, tidak bekerja, bahkan diam mereka harus sesuai dengan isyarat ulama. Beda dengan orang kita wahi ini. Maka apabila sudah terjadi yang seperti itu, kata Nabi SAW, apabila sebuah umat jauh daripada ulama, jauh daripada ilmu agama, fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin, Allah akan memberikan bala kepada mereka 3 bala. Ulaha yang pertama, kata Nabi SAW, yarfa'ullahul barakata an kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan daripada pekerjaan mereka. Begawi, bebisnis, beusaha, tumbang tumbalik,
peras keringat banting tulang, tulak pagi pulang malam, tapi tidak ada keberkahannya. Kenapa? Karena ketika mengerjakan usahanya lupa dengan sholatnya, lupa dengan ibadahnya, kada sempat lagi menuntut ilmu agama, kada sempat lagi hadir di dalam majelis ilmu. Bahkan kata Nabi SAW, duduknya kita di majelis ilmu walau sesaat, maka itu kata Nabi lebih baik daripada 1000 rakaat. Bisalah pian sembahyang 1000 rakaat. Belum betapkan di sini adakah nang sembahyang pernah 1000 rakaat? Hinip berataan berarti kada bisa. Paling banyak berapa? 20 lah, 23. Ini banyak akannya 31. 2 rakaat sebelum Isya sunnah, sembahyang Isya 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah Isya, tambah tarawih 20 berapa? 28, tambah witir 31. Itu pun di bulan Ramadan, hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga berkurang sudah, ampih sembahyang qabliyahnya ketinggal. Hari keempat ba'diyahnya tertinggal. Kenapa? Datang terlambat. Pertengahan mencari nang 8 rakaat di gurunya jarang. Kenapa? Karena itu tadi. Akhir Ramadan kada lagi di masjid, di pasar. Kenapa? Tapi hadir majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kemudian Nabi SAW lebih baik daripada mengunjungi orang sakit 1000. Kemudian kata Nabi SAW lebih baik daripada melayat orang mati atau jenazah 1000 jenazah. Sembahyang 1000 rakaat, mengunjungi orang yang sakit, fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Melayat orang jenazah, orang mati atau jenazah luar biasa. Kata Nabi SAW, orang yang mengikuti, orang yang sholat atas jenazah dan mengikutinya kepada kuburnya, maka falahu qirataini min dhahabin, dia mendapatkan pahala 2 gunung yang besar pahalanya. Gunungnya seperti gunung emas, kata Nabi SAW. Bayangkan ini 1 kali aja, 10.000 kali sholat, 1000 kali mengunjungi orang sakit, 1000 kali melawat orang mati. Tapi itu semua lebih baik duduknya kita walaupun 1 saat di majelis ilmu, di majelis ulama. Tapi sedikit orang nang hendak menuntut ilmu, sedikit orang nang hendak duduk di majelis ilmu, kada banyak. Bahkan Sayyidina Abi Hurairah ketika wafat Nabi SAW, ketika beliau melihat para sahabat banyak berkumpul di pasar, nyada sanangka itu pasar ramai. Kemudian wahajir sahabat wahai sahabat Rasul SAW, itu di masjid, kata Sayyidina Abu Hurairah, dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat nang di pasar berbondong-bondong menuju masjid. Abu Hurairah berdiam di pasar tadi menunggu bebulik, karena bubuhannya itu pasti bebulik. Kemudian kada lawas bebulik sahabat yang datang ke masjid untuk mencari warisan bagian daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ujar Sayyidina Abu Hurairah, apa bagian pian, napa nang pian dapat dari bagian warisan Nabi Muhammad SAW? Ujar sahabat, wahai Abu Hurairah, kami tidak mendapatkan, tidak dibagi-bagi di masjid Nabi Muhammad SAW warisan Nabi Muhammad SAW. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, celaka kalian, tidak paham kalian. Ujar Sayyidina Abu Hurairah, kenapa? Karena Nabi menyebutkan apa yang kalian dapatkan. Kata Sayyidina Abu Hurairah, kami hanya melihat di masjid orang sujud, orang ruku, orang kumpul-kumpul menjelaskan halal dan haram. Celaka kalian, kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Muhammad SAW. Ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW, al ulama warathatul anbiya.
innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan duit, dinar dan dirham. Innama warrathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu agama. Maka oleh karena itu mari kita hadir majelis istiqomah di dalam majelis ilmu. Ulun paling sekali guru-guru kita nang melajari hadir majelis beliau, istiqomah hadir majelisnya. Yang pertama kata Nabi, apabila umat jauh daripada ulama, dari agama, Allah akan mengangkat keberkahan di dalam pekerjaannya. Begawi, bebisnis tidak ada berkahnya. Walaupun terkadang terlihat hartanya banyak, duitnya banyak, tapi tidak ada keberkahannya. Duitnya tidak masuk kepada kebaikan, tidak masuk kepada majelis ilmu, tidak masuk kepada masjid, tidak masuk kepada pondok-pondok pesantren. Duitnya gasan siapa? Duitnya gasan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan terkadang membuat dia celaka di dunia dan di akhirat. Duit dibawa ke apa? Kenapa nang ban itu karena ulun apa nang orang begeleng-geleng kepala apa wah diskotik gitu na dibawa ke diskotik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada keberkahannya. Walaupun banyak tapi tidak ada keberkahannya. Beda dengan orang dahulu. Orang dahulu begawinya tuh santai aja, yang penting tolabul ma'isyah, mencari kehidupan. Karena kata ulama, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal, nafkah yang halal itu wajib untuk kita. Kada apa-apa, mari kita berusaha, berbisnis supaya kita jadi orang nang soleh, supaya jadi berkah hidup kita. Kada perlu banyak-banyak mencari duit itu, begawi itu kada perlu sugih. Yang penting cukup. Yalah, Anda boleh rumah cukup. Yang penting cukup. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak duit. Yang penting cukup. Anda umroh cukup. Alhamdulillah. Anda berhaji pang cukup juga. Anda ke mobil Fortuner cukup. Yang penting cukup. Bebini pulang cukup aja pang murah tapi kada wani. Yang penting cukup. Coba pian lihati ulama-ulama, coba pian lihati orang-orang nang soleh. Sidin bahumalah kada baras bilanya orang kenapa mengatam ada kada baras di antari orang baras kada bahuma sidin. Bilanya musim buah ada janang maantari rambutan. Guru assalamualaikum rambutan, dijuling orang rambutan. Yalah, sidin bisi kebun lah kada. Bilanya orang rami iwak laut dapat iwak sidin ada juga. Bisi kapal lah sidin kada. Kenapa? Karena beliau cukup, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga datang guru minta duit, minjam duit jarang lain pulang tuh. Kenapa? Karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda apabila jauh dengan ulama, dengan ilmu agama, maka keberkahannya di dalam pekerjaannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pekerjaan kita, harta kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di dalam pekerjaannya. Wa thaniha, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba jauh daripada ulama, dari ilmu agama, sallallahu lahum sultanan zalim, Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mementingkan kepada masyarakatnya, pemimpin yang lupa dengan masyarakatnya, yang diberikannya hanya janji-janji belaka, berdusta aja gawiannya. Kenapa? Karena dia zalim. Kenapa? Karena sebab kita jauh daripada ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun
la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan memandang kepada hamba tersebut dengan pandangan rahmah. Melihat juga dicalingi sidin. Kemudian Allah tidak membersihkan mereka, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaikhun zanin, orang yang sudah tua tapi suka berzina. Ini kurang ajar ini, sudah tua berjalan gini ngalih masih ketujuh kemana, ke pembatuan kah jurang bahari, masih ketujuh. Ini kurang ajar ulama. Sudah tua mun anum pang guru sama aja pang kurang ajar juga. Kalau pang anum boleh kah pada, tapi sudah tua bau tanah ujar orang bahari masih juga melakukan pekerjaan yang keji tersebut. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malikun kadzdzab, apa, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang zalim, yang suka berdusta kepada rakyatnya, berdusta kepada masyarakatnya, maka dia tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk, diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amanah yang diberikan masyarakatnya. Kenapa? Karena dia tidak amanah, karena dia berdusta, maka Allah tidak melihat kepada mereka. Berdusta aja gawiannya, bilanya hendak pemilihan macam-macam, ya kalah segunung janjinya aja. Mbah sudah jadi kada ingatlah, ada ingat lagi. Kada datang di sini insyaallah. Insyaallah pemimpin kita semuanya adil. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ailun mustakbirun, orang yang miskin tapi sombong. Miskin sombong. Nah, ini kada dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jakah tuh sugih kekurang lebih sombong, ini miskin sombong, rupa kada bagus, duit kada bisi, ya kah, masih juga tapak dada undak ya. Kenapa? Karena miskin sombong itu tidak dipandang oleh Allah, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memberikan kepada umat yang jauh daripada ulama dan ilmu agama sultanan zaliman. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman wal iyad billah, mereka akan keluar daripada dunia tanpa membawa iman. Akhir zaman ini hadirin banyak pagi muslim sore kafir wal iyadu billah, sore muslim pagi kafir wal iyadu billah. Maka oleh karena itu mari kita berpegang kepada ilmu agama, kepada ulama-ulama kita, jangan jauh daripada ulama, berpegang kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, walzam kitaban watba' sunnah, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Berpegang teguhlah kata Imam Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad, dengan Al-Qur'an, dengan ajaran Al-Qur'an, dan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan teladanilah orang-orang yang soleh terdahulu. Niscaya kita akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahibul Jawharah mengatakan, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaq. Semua kebaikan itu terdapat di dalam mengikuti orang-orang yang soleh terdahulu, dan semua kejahatan tersebut adalah akibat daripada kebid'ahan orang-orang yang terakhir, kata Imam Al-Jawharah.
Maka oleh karena itu mari kita menuntut ilmu agama, hadir dengan ilmu agama, hadir di dalam majlis. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman, Allah mengangkat derajat orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Bahkan Sayyidina Al-Abbas mengatakan derajat antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu 70 darajah, 70 derajat. Ada yang mengatakan 700 darajatin. Jarak orang yang berilmu derajatnya kepada orang yang tidak berilmu 700 derajat. Wa ma baina darajataini masiratu mi 500 amin. Derajat antara satu dengan yang lain jarak 500 tahun perjalanan. Maka orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu tidak akan sampai kepada derajat orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu mari kita ajarkan. Imam Syafi'i beliau hafal Quran 7 tahun, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta karangan guru beliau. 14 tahun atau 15 tahun sudah mengajar, sudah memberikan fatwa. Kenapa? Karena dari halus sudah diajarkan, dikenalkan ilmu agama. Mari anak-anak kita ajarkan ilmu agama, masukkan ke dalam pondok-pondok, hadiskan, bawa hadir ke majelis ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dibukakan pintu di dalam kebaikan, selalu istiqomah hadir janjis Nabi, hadir majelis ilmu agama, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peringatan ini mari kita pulang dengan membawa satu manfaat. Itu tekankan di dalam hati kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan hadir majelis ilmu agama dan hadir majelis ulama kita. Yang kedua kita kembali kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jalan seseorang untuk menempuh jalan akhirat, satu langkah untuk menempuh jalan akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya hendak mengikuti Nabi, otomatis kita harus yang pertama kita melangkah belajar ilmu agama dan kita memulai memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pulang daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan kita keluar seluruh daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu langkah tersebut akan mempengaruhi jalan hidup kita kelak di dunia maupun di akhirat. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kharaja min dhullil ma'siyah illa dhillit ta'ah, Allah memberikan 3. Barang siapa yang keluar daripada lingkaran kemaksiatan menuju kepada ketaatan, Allah akan memberikan 3 kepada orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, aghnahullahu min ghairi malin, Allah akan memberikan kekayaan kepada seorang tersebut tanpa harta. Sugih tapi kada berduit. Adalah sugih tapi kada berduit. Sugih kada berduit. Nah, orang biasanya di kampung tuh hendak mengatai orang sugih tuh bilanya banyak, motornya, rumahnya gonol, duitnya banyak, itulah orang nang sugih. Tapi ini ada. Ini panderan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aghnahullahu min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan kepada seorang tersebut tanpa harta. Ada sahabat Sayyidina Abu Hurairah, beliau ketika sakit dikunjungi Sayyidina Utsman. Kemudian ketika sakit ujar Sayyidina Utsman berkata kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ujar beliau, wa ma tashtaki. Ketika Abdullah bin Mas'ud sakit, didatangi Sayyidina Utsman. Ketika itu Sayyidina Utsman adalah sebagai khalifah, bahasa kita ini presiden. Datang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud
Ujar Sayyidina Utsman, fama tashtaki, apa yang kamu keluhkan? Nyanangka itu sunnah bilanya beelang-lang orang sakit tuh napa pian sakit, napa garing pian, napa nang pian arit, sunnah betakan. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dunubi, dosaku, jadi sidin ini nengarannya lain pertanyaan lain jawaban. Kemudian ujar Sayyidina Utsman, famadza tashtahi, hendak napa pian? Beelang tuh orang sakit ditakoni pian hendak napa? Belum hendak kambing jasidin. Yalah hendak soto. Yalah. Guru-guru kita banyak garing elangi pian apa guru? Ustaz hendak napa? Hendak kawin jasidin. Nah, berarti ampih garing. Lain garingnya rupanya. Ditakoni. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, rahmatullah, ulun jasidin hendak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngalih jadi Sayyidina Utsman gini. Kemudian jadi sidin, ala amuruka bihadiyatin, ulun bari hadiah pianlah jasidin. Siapa nama bari? Presiden. Abu Abdullah bin Mas'ud, la hajatali fihi, ada perlu aku jasidin. Maka mun presiden kana opong memberi duit 100.000, ya kan, kada mopang memberi duit 10.000, presiden pasti banyak. Ujar Sayyidina Utsman, yanfa'u ba'da kali ahlika, gasan keluarga pian kena imbah pian mati. Kemudian ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, atakhshal faqra ala banati, apakah kamu takut kepakiran atas keluargaku, atas anakku? Inni a'muru banati an taqra al-waqi'ata fi kulli lailatin, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man qara al-waqi'ata fi kulli lailatin lam tusibhu al-faqah abada. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pian takutan atas keluarga ulun kepakiran, sudah ulun lah jadi jisidin surah Al-Waqiah kepada keluarga ulun, kepada anak-anak ulun. Sesungguhnya ulun mendengar daripada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melazimi membaca surah Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kepadanya kepakiran selamanya. Sugih tapi kada berharta, dijumlahi harta kada mau sidin. Kenapa? Jizin keluargaku sudah cukup apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun kita nangka itu lawan keluarga anak bini, ini aku hendak mati kada ada besi harta, nah aku tinggali kam surah Waqiah. Bisan baca ujar nang bini anak pian aja bawa mati surah Waqiah itu. Kenapa? Karena kurangnya iman, karena kada percaya dengan apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka kuat berpegang dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Aghnahullahu min ghairi malin, Allah berikan kekayaan tanpa mempunyai harta, sebagaimana yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kasratil a'rad, tidaklah kaya itu dengan banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya itu adalah kaya di dalam hati, merasa cukup di dalam hati. Wajar Ibrahim bin Adham, apabila kita sudah merasa cukup dengan makan makanan jasidin, apabila tidur cukup dengan yang sederhana, buat apa yang mewah-mewah jasidin. Seorang sufi yang besar Ibrahim bin Adham mengatakan, kita tuh jasidin mun makan nang nyaman kanyang, makan nang biasa kanyang jua, pian makan jauh sepiring kanyang kada kanyang. Buat apa jasidin bermewah mewah, makan jagung buat apa bermewah mewah jasidin. Mun guring tuh jasidin di tempat yang sederhana, tidur guring,
Guring nang istimewa yang luar biasa sama guring juga sidin buat apa bermewah-mewah. Men kita orang kampung nih bahkan terkadang guring nang nyaman tuh malah kada mau guring. Ya kan, guring pena musti orang kampung nih ke hotel. Ya kan, ke hotel ba AC hidupi AC sakit parot. Kayak itu orang kampung nih dimati AC kepanasan kayak hendak bermewah-mewah hidupi AC sakit parot ke WC hanya maka WC wahini nih kedada kerannya membasuh tuh kedada. Nah, ini kejadian nih kawan lu bekesah mencari ke WC itu kada dapat di mana kedada toiletnya aja ya kah kadada membasuh kedada semprotan kedada kulik dapat juga karena tebutar sekali mencoret ke muha banyunya. Kenapa? Orang susah hendak istimewa akesah hendak haram bilanya sama ujar Imam Ibrahim Al-Adham guring yang sederhana dan istimewa sama tidur yang biasa pun tidur. Buat apa jadi sidin bermewah-mewah lalu beliau tinggalkan keistimewaan kemegahan dunia yang beliau miliki, maka beliau disebut dengan zuhadul khurasan, zahidul khurasan, orang-orang yang zahid, orang yang paling zuhud di dalam negeri Khurasan. Diriwayatkan beliau ketika itu anak seorang raja. Itulah hakikat zuhud, hakikat kekayaan, cukup dengan yang ada ya. Tadi cukup biar ya kada berduit tapi cukup semuanya cukup. Mudah-mudahan kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan memberikan kekuatan kepada seorang tersebut tanpa perlu tentara, tanpa perlu pengawal. Kada perlu pengawal, jadi sudah kuat, sudah hebat, sudah haibah. Dua pian hati ulama-ulama. Kada perlu tentara di belakangnya, kada perlu polisi di higanya. Orang bersalaman bertamu gin takutan. Kenapa? Karena ada hati yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika ditodong orang-orang kafir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya siapa yang menyelamatkanmu, ujar Nabi Allah, langsung bergetar hatinya, tergugur langsung pedangnya ketika menodong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah memberikan ta'yid, kekuatan tanpa perlu pendamping, tanpa perlu tentara. Kemudian yang terakhir kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzahu min ghairi ashiratin. Allah akan memuliakan dia tanpa perlu ada keluarga. Terkadang orang yang fadil, orang yang berilmu itu di mana aja hidupnya dia mulia, walaupun tidak mempunyai keluarga dia mulia. Bila pian hendak sugih kada baharta, bila pian hendak mulia kuat tanpa punya tentara, bila pian hendak mulia tanpa perlu keluarga dan dukungan yang lainnya, maka mari melangkah satu langkah daripada lingkaran kemaksiatan menuju kepada ketaatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmah, diberikan rahmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahmah yang mendekatkan kita ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahmah yang menjauhkan kita daripada maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mempunyai hajat daripada kita, baik hajat dunia dan hajat akhirah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang yang sakit disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.